Kucing kami yang namanya Cookies ini adalah kesayangan kami di rumah. Sudah 2 hari ini dia sepertinya susah untuk buang air kecil. Saya sangat bersedih hati. Jadi sore ini saya langsung bawa ke tempat langganan saya yang kebetulan ada dokter hewannya. Oke teman-teman, kita simak ya. Sebenarnya Cookies ini sakit apa sih? Oke ya. Terlihat di gambar ini adalah bagaimana dokter menangani kucing saya yang mengalami penyumbatan di area buang air kecilnya atau saluran kemihnya ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak merasa jijik karena sebenarnya ini adalah perlakuan medis untuk kucing yang mengalami penyumbatan ya teman-teman. Cookies diberi kateter sehingga mempermudah dokter untuk mengambil saluran kencingnya yang sepertinya sudah terinfeksi. Teman-teman diperhatikan ya, kucing peliharaan yang di rumah. Jangan sampai dalam waktu 1 hari tidak buang air kecil. Karena kasihan kucing kita kalau sampai mengalami yang namanya penyakit pus atau infeksi saluran kemih. Alhamdulillah saya cukup cepat membawa Cookies saya ke dokter hewan. Karena kata dokter, banyak pasien yang mengalami pus ini saluran kemihnya sudah mengeluarkan aroma busuk ya. Karena mungkin cairan kemihnya kan sudah bercampur darah dan darahnya sudah membusuk di dalam. Jadi tolong teman-teman perhatikan anak bulunya di rumah ya. Jangan sampai dalam waktu sehari tidak buang air kecil, apalagi sampai berhari-hari. Ingat, mereka adalah bagian dari kita teman-teman. Sayangi mereka. Sebagai tambahan, Cookies mendapat obat yang dimasukkan juga di kateternya yang mungkin bisa membuat saluran kemihnya menjadi lebih baik lagi karena kan setelah dihisap tadi ada darah tuh. Nah, jadi semacam diberi obat agar bisa lebih bersih di saluran kemihnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, anggap ini adalah sebuah pembelajaran buat kita pencinta kucing agar kita lebih wary, lebih hati-hati, lebih waspada dengan anak bulu kesayangan kita ya. Penyakit pus ini adalah bukan penyakit baru. Hampir semua kucing jantan mungkin bisa mengalaminya. Hanya waktunya saja yang mungkin berbeda-beda. Nah, kebetulan kucing saya menjelang usia 3 tahunnya mengalami penyakit pus. Yang otomatis untuk kesehatannya juga mungkin akan saya steril, teman-teman. Ya, daripada dia mengalami hal yang serupa lagi nanti. Jadi lebih baik kita mengambil tindakan demi kelangsungan hidupnya juga.
dokter persiapan untuk melakukan steril kepada kucing saya. Di sini saya sempat berpikir kasihan ya dia kok disteril. Tapi saya kembali lagi mengingat akan kerap banyak penyakit yang nanti bisa diakibatkan oleh hormon dia dan oleh kandung kemihnya. Jadi ya demi kebaikannya dia juga saya steril dan agar dia bisa jadi lebih sehat ya teman-teman. Ya semoga teman-teman bisa melihat bagaimana bingungnya saya pada saat harus memilih kucing saya harus disteril apa tidak. Tapi ya demi kebaikannya saya memilih untuk disteril. Dan tadi malam ini sudah di pinggir saya aja bingung ya sudah bawa dari bawah. Nanti biar aja duluan. Iya, tapi kenapa saya nggak tahu? Saya pengen kesini aja. Enggak lah. Masa bawa ini ke Big Mall? Aduh Pak Dokter. Ada soalnya. Enggak lah. Jauh-jauh dari Samboja mau ngobatin. Paling nggak pakai Enggak lah. Saya kan sudah langganan sama Mas Anton kalau beli apa-apa di sini. Jadi tadi nanya, Mas, doktermu ada nggak? Ya ada. Iya itu. Makanya dia nggak bisa mihit. Ya udah di steril aja ya. Oke sih ya. Ini loh sama anak saya yang cewek. Diulet dijadikannya boneka. Dia aja. Ya sekarang. Iya, kayaknya harus dikandang kalau bisa Bilangin. pipah. Jangan dipegang kucing aja tuh harus lana. Iya. Itu yang anak saya yang 4 tahun itu. Jadikannya bantal ini. Iya. Ini nggak pernah nyakar. Iya sampai di itu. Itu. Sini situ. Makannya ganti sebentar untuk penyakit ini aja, nanti kalau sudah sembuh bisa lagi. Makan apa? Ada makanan yang khusus yang untuk sudah beli ya? Healthy kan? Apa? Ada makanan yang khusus untuk kucing yang lagi sakit ini. Apa namanya? Apa RC urinary? Oh, Yang khusus untuk urinary. Iya deh. Makanya juga cuma 3 harian aja gitu. Jadi kita sebelum kasih ini terbentuk. Bangun dia. Berasa. Mana suaranya? Menggetar-getar. Gitu-gitu perutnya. Kan ulang.
Netes enak ini. Itu netesnya masih merah nih. Dia tuh mulai membaik kalau netesnya sudah warna pink, warna putih keruh, kuning keruh. Kering. Jadi nanti saya kesininya kapan? 3 hari? Minggu depan. Minggu depan? Seminggu ya. Hari Rabu. Rabu, berarti Rabu depan. Harusnya begitu netes terus. Sama kesini kalau lepas, jangan sampai lepas pokoknya. Soalnya minggu depan baru bisa lepas. Tapi posisinya udah steril kan ini? Iya, ini masih steril. Masih saudara sama Pak Mas Anton nih kah? Saya Heeh. enggak jauh. Warga M Said sini juga? Kita? Kalau tinggalnya di sini. Saya dulu di Gang situ ya kita ya? Oh, yang punya pejabat. Deket situ, bukan yang punya. Kirain. Pasti tahu nih, pasti suka di situ. Ya makan situ tuh. Berarti warga Gang 6 dong? Ya, saya baru. Oh, dia. Nah, sekarang suratnya. Lanjut. Maaf. Matanya Pak. Mau dibawa pulang kayak bijinya? Enggak, ngapain biji dibawa pulang? Kadang ada yang mau bawa pulang, saya kabur, ada yang bilang gitu. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Kalau itu penyakit, buang aja. Buang aja ya, Dek ya. Ih, pasti banyak darah ya. Saya yang baru lihat Oh, begini ya. Ini takut. Tuh, sudah selesai. Dia jadi Luna Maya. Bagiannya laki. Makanya namanya cookies. Makanya namanya cookies. Iya nah iya iya. Ih, Pak dokter nih. Anu dia berasa ngilu ya bang. Ini loh, ini yang pertama kalinya makanya exciting. Karena memang punya kucing cuma sebiji. Ya ini aja yang steril. Enggak, maksudnya kan kita cookies kita ini aja yang baru kita lihat nih. Tuh. Gak nyambung apa nih. Ada dua soalnya. Biji. Lihat. Iya, Pak dokter ini dibantu sama asistennya. Kalau ini jadi laki-laki. Kalau dia laki-laki, titiknya kecil bang, kasihan. Ini sekali dipotong aja. Oh.
Kasihan dia nggak bisa kawin juga. Kekecilan titiknya. Ini udah. Giginya juga kecil. Iya kah? Iya sih. Dia ini paling kecil dari 6 saudaranya. Iya, udah bisa jadi laki-laki, udah bisa jadi perempuan. Biar aja udah daripada dia sakit. Tapi lahirnya alhamdulillah laki-laki semua. Laki. Dia ini laki kan ada bijinya. Saya dipasang. Memang kalau perempuan punya biji? Nggak ada lah. Jadi kenapa nggak bisa jadi kan? Nggak bisa, sudah. Sudah nggak bisa lagi kan Pak Dokter ya? Udah, nggak usah. Nggak usah. Iya. Nggak bisa juga, titiknya kecil. Gimana sih? Kasihan dia. Bisa lama sih, bisa. Dia nggak bisa juga orang titiknya kecil. Ya kan? Diskusi sama anak laki-laki ini begini ya Pak Dokter ya ternyata. Capek. Capek kita. Kayak sampai. Bismillah. Selesai. Dari kita kan? Dadah. Terima kasih. Yes. Sensor benar-benar. Boleh kok. Boleh kan ini proses steril. Masih lapang. Yes. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari vlog ini. Terima kasih dan assalamualaikum.